Shalom, selamat malam, salam jumpa, dan salam sehat bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak hal dalam kehidupan ini yang membuat kita dapat belajar. Alam ini, bahkan kehidupan di sekitar kita, dan juga sesama kita. Malam ini kita akan bersama-sama dituntun oleh kebenaran firman Tuhan untuk belajar dari seorang perwira Romawi. Namun sebelum lebih jauh, kita bersama-sama menghayati perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah sehati dalam doa pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersama-sama menaikkan pujian syukur dan sembah kita kepada Tuhan. Kita membaca firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan serta memberitakan firman ini. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur untuk segala kasih dan setiamu dalam kehidupan kami. Malam ini dalam sehati dalam doa kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan dan penyertaan-Mu ya Roh Kudus, di dalam membaca, di dalam mendengar, di dalam merenungkan kebenaran firman-Mu ini, bahkan memberitakannya. Berfirmanlah ya Bapa, kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Pembacaan pada malam hari ini terambil dari Lukas 7 ayat yang ke-1 sampai ke-10. Berbunyi demikian. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi hamba kita. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi,
Maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini. Maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, imam sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Amin. Demikian firman Tuhan. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita membaca dan mendengar firman Tuhan, satu pokok tema yang sederhana berangkat dari pembacaan kita pada malam hari ini, yaitu belajar dari iman perwira Romawi. Saudara-saudara, apa yang membuat orang kagum kepada kita? Apa yang membuat orang senang kepada kita? Tentu mungkin banyak hal yang bisa kita sebutkan. Sifat karakter kita yang baik, kita suka menolong, kita murah hati, atau mungkin penampilan fisik kita. Tapi bagaimana kalau sang pemilik hidup ini, sang juru selamat, kagum kepada kita? Tentu itu lebih menyenangkan dan mungkin membuat kita terkejut. Apa sih yang dilihat Tuhan pada diri saya sehingga itu menjadi sebuah alasan Tuhan kagum kepada saya? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita belajar dari satu pengalaman yang begitu menarik dari seorang perwira Romawi di Kapernaum. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis Injil Lukas menceritakan tentang seorang perwira Romawi yang tidak disebut namanya. Siapa sih orang ini? Namun dengan terperinci, Lukas menggambarkan sifat-sifat mulia dari perwira ini. Ternyata perwira ini bergumul dengan hambanya yang sakit keras. Ia meminta orang untuk datang kepada Yesus yang saat itu masuk ke kota Kapernaum, agar kiranya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Hamba dalam bahasa Yunani artinya doulos atau budak. Bagaimana budak, seorang budak itu pada zaman Yesus, saudara-saudara, sangat memprihatinkan. Budak itu dapat disamakan dengan barang. Kalau barang itu sudah tua, barang itu sudah tidak bisa dipakai lagi, sudah rongsokan, maka dia akan dibuang. Demikian juga nilainya manusia yang adalah budak pada masa itu. Ini tentunya sangat memprihatinkan kita. Tapi budak yang tidak memiliki arti itu, ternyata bagi perwira Romawi tadi adalah manusia yang patut diperjuangkan. Ia meminta kepada sahabat-sahabatnya untuk datang kepada Yesus supaya Yesus datang menyembuhkan dia. Namun setelah beberapa waktu, ia kemudian menyuruh orang untuk datang kepada Yesus dan mengatakan, cukup dengan berkata-kata saja, tidak usah datang. Tapi dengan Yesus berkata, maka itu sudah cukup untuk membuat hambanya menjadi sembuh. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sempat kita mendapat dalam pembacaan kita tadi bahwa orang-orang Yahudi memang sangat bersimpati dan empati terhadap pergumulan perwira ini. Mereka katakan kepada Yesus, engkau layak dia tolong, karena ia membantu orang Yahudi. Ia membantu dalam soal pembangunan bait suci. Dengan kata lain, bahwa orang Yahudi yang bersimpati kepada perwira ini
menyampaikan apa jasa yang diberikan kepada perwira ini, kepada orang Yahudi. Namun saudara-saudara, kita mendapati bahwa bagaimana ketika perwira ini berjuang dalam rangka kesembuhan hambanya atau budaknya, dan bagaimana kemudian orang-orang menyebut jasa-jasanya, ternyata hal itu tidak membuat Yesus terkagum. Tapi ketika ungkapan dari perwira ini melalui orang yang disuruh datang kepada Yesus mengatakan, cukup sepatah kata saja, tidak usah engkau datang ke rumahku, tapi dengan sepatah kata saja engkau nyatakan, maka hambaku itu pasti akan sembuh. Saudara-saudara, di sini kita melihat keyakinan yang begitu mendalam yang ada pada diri perwira Romawi tadi. Ia belum mengenal Yesus lebih dalam. Ia mungkin hanya mendengar ada seorang yang bisa menyembuhkan. Dan dari situ lahir sebuah penghayatan iman bahwa Yesus adalah pribadi yang lain daripada yang lain. Yesus adalah jawaban untuk dapat menyembuhkan hambanya yang sakit. Sehingga ketika kata-kata itu keluar, penghayatan itu keluar di hadapan Yesus, Yesus mengatakan dalam pembacaan kita tadi, saya belum pernah menjumpai iman sebesar ini pada orang Israel. Menarik pernyataan ini untuk kita renungkan. Orang Israel adalah orang yang sejak kecil mengenal Tuhan. Begitu juga dengan murid-murid Yesus yang dekat dengan Tuhan. Tapi tidak ada pujian yang kita dapati yang dinyatakan Yesus kepada orang Israel. Sebaliknya justru pujian itu datang, kekaguman itu dinyatakan Yesus kepada perwira Romawi ini. Iman yang ada perwira ini yang membuat Yesus terkagum-kagum. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata dari pengalaman perwira Romawi ini kita dapat belajar, Yesus tidak kagum dengan prestasi atau prestise yang ada pada kita. Yesus tidak kagum dengan seberapa kedudukan atau jabatan yang kita miliki, atau hal-hal yang bisa kita banggakan, kebaikan-kebaikan kita. Ingat, perwira tadi adalah orang yang juga bersimpati membantu orang Yahudi dalam pembangunan bait suci. Tapi itu tidak menjadi sebuah perhitungan Yesus untuk kagum terhadap perwira ini. Tapi penghayatan iman dari perwira ini, itulah yang membuat ia kagum. Dan dari penghayatan iman ini, hambanya menjadi sembuh. Ya, terkadang kita juga membutuhkan orang lain seperti perwira Romawi ini. Simpati orang terhadap kita, doa orang kepada kita adalah sebuah penghayatan iman di hadapan Tuhan. Dengan kata lain begini sidang jemaat, kita juga membutuhkan dukungan doa dari orang-orang sekitar kita, sama seperti yang dilakukan oleh perwira Romawi tadi. Ia berjuang dan berusaha agar hambanya dapat sembuh. Mari kita semakin menghayati perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan, agar dengan penghayatan iman itu melahirkan buah-buah iman yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan pasti Tuhan terkagum kepada kita. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Hidupkan
semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Mari sidang jemaat yang kekasih, kita satu di dalam doa syukur. Malam ini kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan, untuk persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih kebenaran firman-Mu yang telah menjadi bahagian kami. Tuntun dan kuatkan kami ya Roh Kudus, agar kami senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati kami dalam kehidupan, baik pribadi maupun dalam kehidupan keluarga kami. Ada harapan dan kerinduan, bahkan pergumulan-pergumulan yang mungkin kami alami. Kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Ada kelemahan-kelemahan yang kami alami, kami percaya bahwa Tuhan memulihkan kami. Ada kerinduan dan harapan, kami yakin bahwa Tuhan menganugerahkan yang terbaik. Berkati saudara-saudara kami, juga dimanapun mereka berada, yang mengambil bagian dalam persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Nyatakanlah yang terbaik untuk mereka semua ya Tuhan. Berkati kami juga bersama-sama dalam menghadapi pergumulan bersama akan wabah corona ini. Mohon hikmat, kekuatan, serta perlindungan yang daripada Tuhan. Berkati kami pada malam hari ini dalam waktu istirahat tidur malam kami. Lindungi dan peliharakan kami Tuhan. Kelemahan dan keletihan yang kami alami Tuhan kiranya pulihkan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih kebersama-samaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, baik selaku jemaat Warakas, bahkan kita semua dimanapun kita berada. Salam sehat, tetap semangat, shalom, dan bongi melo.